Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurpia Sopa. Di sini saya ingin mempresentasikan klasifikasi bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat ada 4, 1 padat, 2 setengah padat, 3 cair, dan 4 gas. Bentuk sediaan padat ada 7, 1 pulvis dan pulveres, 2 tablet, 3 kapsul, 4 suppositoria, 5 kaplet, 6 lozenges, dan 7 pil. 1. Pulvis dan pulveres. Pulvis adalah serbuk yang tidak terbagi-bagi dan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Dan pulvis yaitu campuran kering bahan obat zat kimia yang dihaluskan dan untuk obat dalam atau obat luar. 2. Pulveres. Pulveres adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas lain yang cocok. 2. Tablet. Tablet adalah campuran zat aktif dan zat pengikat, biasanya dalam bentuk bubuk yang dibentuk menjadi padatan. Obat-obatan yang diberikan secara oral sangat lazim tersedia dalam bentuk tablet. Penggunaan kata tablet sendiri secara umum merujuk pada tablet obat. 3. Kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan obat terbungkus cangkang kapsul berbentuk keras atau lunak. 4. Suppositoria. Suppositoria adalah obat padat berbentuk kerucut atau peluru yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui anus atau rektum, uretra, atau vagina. Kaplet merupakan tablet dibungkus dengan lapisan gula atau berwarna menarik yang berguna dalam menjaga kelembapan serta kontaminasi ketika di lambung. 6. Lozenges. Lozenges adalah obat isap berbentuk sediaan padat, bentuk sediaan yang mengandung bahan obat dan umumnya juga bahan pewangi, dimaksudkan untuk secara perlahan-lahan melarut dalam rongga mulut untuk efek setempat. 7. Pil. Pil merupakan sediaan obat yang memiliki bentuk bundar dengan ukuran yang relatif kecil dengan variasi pil seperti granul, vial, dan bali. Bentuk sediaan setengah padat ada 5, 1 salep, 2 krim, 3 pasta, 4 jeli, dan 5 linimentum. 1. Salep. Salep adalah sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. 2. Krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung 1 atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. 3. Pasta. Pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung 1 atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal. 5. Jeli atau gel. Jeli merupakan sistem semi padat atau massa lembek terdiri atas suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. 6. Linimentum. Linimentum adalah sediaan cair atau kental mengandung energetikum dan zat yang mempunyai sifat rubefacient, melemaskan otot atau menghangatkan. Digunakan sebagai obat luar. Ketiga, bentuk sediaan cair. Bentuk sediaan cair ada 10. 1 larutan, 2 sirup, 3 eliksir, 4 gutae, 5 injeksi, 6 enema, 7 gargarisma, 8 suspensi, 9 emulsi, dan 10 infusa. 1. Larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih zat kimia yang terlarut. 2. Sirup. Sirup adalah larutan cair yang mengandung sukrosa atau gula yang berkadar tinggi. Atau sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 6-66%, kecuali dinyatakan lain. 3. Eliksir. Eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa atau bau sedap, mengandung selain obat juga zat tambahan seperti gula atau pemanis lainnya, zat warna, zat wangi, dan zat pengawet. Digunakan sebagai obat dalam. 4. Gutae.
Petai merupakan sediaan cair berupa larutan emulsi atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. 5. Injeksi. Injeksi adalah proses pemasukan cairan ke tubuh menggunakan jarum. 6. Enema. Enema merupakan prosedur minimal invasif dengan cara memasukkan cairan ke dalam kolon melalui anus. Biasanya untuk mempermudah buang air besar, mencegah kejang, dan mengurangi nyeri lokal. 7. Gargarisma. Gargarisma adalah sediaan larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan, yang berkhasiat sebagai pencegahan penyakit tenggorokan. 8. Suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. 9. Emulsi. Emulsi adalah sediaan berupa campuran terdiri dari dua fase. Cairan dalam sistem dispersi, fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi. 10. Infusa. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengetraksi simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Yang terakhir, bentuk sediaan gas. Bentuk sediaan gas yaitu ada dua, 1 inhaler, 2 oksigen. 1. Inhaler. Inhaler merupakan obat dengan kandungan salbutamol yang digunakan untuk mengobati penyakit pada saluran pernapasan, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Yang terakhir, oksigen. Oksigen merupakan salah satu gas yang terdapat di udara bebas yang memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup. Oksigen merupakan salah satu bahan yang diperlukan untuk menghasilkan energi oleh sel tubuh kita. Tanpa oksigen, organ-organ tubuh kita tidak dapat berfungsi baik. Oke, sekarang kita lanjut ke klasifikasi cara penggunaan obat. 1. Oral. Rute pemberian obat secara oral biasanya dilakukan untuk obat-obatan dalam bentuk sirup, cair, tablet, kapsul, maupun tablet kunyah. Pemberian obat secara oral paling sering digunakan karena mudah dan murah. Obat yang diminum secara oral biasanya akan diserap di usus kecil dan menuju organ hati sebelum akhirnya disebarkan ke seluruh tubuh untuk menuju target pengobatan. Oleh karena melalui seluruh pencernaan, hal ini tentu juga akan mempengaruhi proses penyerapan obat lain atau makanan. Itu sebabnya beberapa obat disarankan untuk diminum saat perut kosong atau sebelum makan, dan beberapa lainnya setelah makan. 2. Suntikan atau parentera. Terdapat beberapa cara pemberian obat menggunakan suntikan. Biasanya cara ini dibedakan dari lokasi suntikannya. Beberapa di antaranya 1. Subkutan, 2. Intramuskular, 3. Intravena, dan 4. Intratekal. 3. Sublingual dan buka. Meski sama-sama melalui mulut, metode pemberian obat ini berbeda dengan oral yang diminum atau ditelan. Pemberian obat secara sublingual dilakukan meletakkan di bawah lidah, sedangkan buka meletakkan obat di antara gusi dan pipi bagian dalam. Obat yang diletakkan di bawah lidah atau di antara pipi nantinya akan terserap ke pembuluh darah kapiler di rongga mulut. Cara ini membuat obat menyerap ke tubuh lebih cepat dibanding oral, karena mempersingkat perjalanan obat, yakni tidak melalui proses pencernaan. Namun kebanyakan obat tidak diberikan dengan cara sublingual atau bukal karena mungkin tidak dapat terserap sempurna. Salah satu obat yang umumnya diberikan dengan cara ini adalah nitrogliserin untuk meredakan angina. 4. Topika atau obat oles. Rute pemberian obat secara topika dilakukan dengan mengoleskan obat ke kulit atau jaringan mukosa, sebagaimana disebut dalam tinjauan ilmiah. Umumnya, obat oles diresepkan untuk pengobatan masalah kulit yang tampak.
seperti psoriasis, ekstrim, ruam, atau kulit kering. Tak hanya obat-obatan, hanya pemberian obat secara topikal juga dapat dilakukan untuk produk kecantikan untuk menutrisi dan melindungi kulit dari kerusakan. Beberapa jenis sediaan obat topikal atau oles yang umum Anda temui antara lain seperti salep, krim, lotion, bedak, atau gel. 5. Supositoria atau rekta. Supositoria adalah cara pemberian obat melalui rekta atau anus. Pemberian obat secara supositoria memungkinkan obat langsung terserap tubuh dalam bekerja lebih cepat karena tidak perlu melalui saluran pencernaan. Untuk beberapa kondisi, cara ini dinilai lebih efektif dibanding minum obat secara oral. Pemberian obat secara rekta diberikan dalam beberapa kondisi seperti mengatasi sembelit pada anak, mengalami mual hebat, hendak atau baru saja menjalani operasi, atau memiliki masalah kesulitan menelan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.